Kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan belum? Sambung ya? Saya. Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke, jadi tadi sudah sekilas dikenalkan sama moderator Umi ya tentang saya. Jadi hari ini saya di PENS ya duduk sebagai Kaleb ya, Kaleb multimedia interaktif ya, dan ketua research group atau RG ya, yang bernama multimedia interaktif dan animasi ya. Eh, jadi saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya ada banyak ya yang cocok untuk menjadi model apa namanya researcher ya, karena ya biasanya seorang researcher itu ditanyai ya berapa publikasi yang sudah terindeks Scopus Thomson dan sebagainya ya. Saya masih pemula sebenarnya, cuman karena memang ini permintaan sahabat-sahabat ya. Jadi saya akan gacor aja ya, gacor aja, share pengalaman ya, kemudian mungkin juga ya kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Ya apa gantian nanti panjenengan yang mungkin memberikan pengalamannya ya ke kami. Jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah eh, ya saya seperti halnya sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Jadi masuk ke dunia akademisi kemudian jadi peneliti dan seterusnya itu adalah dunia yang tidak terbayangkan sebelumnya ketika saya menjadi mahasiswa ya, apalagi aktivis dulu ya. Di kerjanya mungkin Mas Basri dan lain-lain tahu ya. Jadi ngopi kemudian banyak ada kegiatan apa ya di PMII di Jakarta berangkat dan seterusnya itu ya. Jadi bukan tipe-tipe orang yang apa duduk di lab gitu ya, melakukan riset dan sebagainya. Riset saya baru saya mulai ketika saya sudah ditakdirkan ya ke tersesat di jalan yang benar. Gitu. Jadi itu disclaimer dulu. Makanya kemudian kalau nanti ada hal yang kurang kurang oh nggak pas ya ini ya, ya dimaklumi ya karena latar belakangnya adalah latar belakang orang jalanan gitu ya, teman-teman ya. Oke itu. Jadi yang kedua, yang ketiga bahwa saya kira ya model pada saat saya menjalani aktivitas sebagai mahasiswa, sebagai aktivis dan sebagainya, eh, mungkin tidak sama dengan apa yang dialami dengan oleh sahabat-sahabat hari ini. Ya, jadi ada pepatah Arab yang sangat terkenal itu bahwa apa namanya al-insanu ibnu zaman begitu ya, bahwa manusia itu adalah anak zamannya, gitu ya. Jadi eh, apa katanya hadis Nabi itu ya, saya lupa perawinya ya. Jadi tak alimu apa namanya eh, alimu abnaakum gitu ya. Eh fa'innahu saya isu ya, saya isu fi zamanihim wala zamanukum gitu ya. Kita disuruh memberikan pelajaran gitu ya, pelajaran kepada generasi kita itu apa-apa yang sekiranya bisa dia bisa pegang ke depan, yang futuristik lah ya, bukan apa-apa yang kita alami ya, karena akan berbeda mungkin ya, kondisinya berbeda. Mungkin saya dulu tidak segampang sekarang ya untuk mengakses informasi, kemudian tanya chat GPT dan saya dulu nggak ada gitu ya. Jadi mungkin ya nanti sharing pengalaman saja ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian ini adalah jadi kalau orang mau ngasih kuliah tentang riset pasti ditanya dulu nih, biar tidak ini saya akan apa namanya sampaikan dulu bahwa saya hanya segini gitu ya. Jadi saya sehari-hari berada di Gedung Pascasarjana ya di lantai 10 ruang 1005. Silakan kalau dengan semua apa kebetulan lewat ya di Jalan Raya ITS Mogo mampir ya, bisa main PlayStation atau sekedar ngopi di lantai 10 ya sama saya. Saya sampai sekarang masih punya 11 artikel Scopus dan 30 artikel di J-Scholar ya. Dan ya citasinya hanya 34 yang mungkin indeksnya hanya 4 ya. Nah, indeksnya 4. Mestinya yang ngasih ini indeksnya sudah yang 10 ke atas mestinya ya. Kemudian J-Scholar juga begitu. Dan sebagaimana panjenengan lihat di sebelah kanan itu adalah track record saya. Jadi
saya sebenarnya mulai aktif benar-benar nulis itu 2016 ya, 2015-16 lah ya. Karena sebelumnya itu memang pertama adalah aras-arasen ya, hanya memenuhi kayak jenengan gitu ya, hanya memenuhi syarat untuk lulus gitu ya. Yang kedua adalah sebelum waktu itu karena proses masih ya CPNS gitu, katanya teman-teman ojo ojo apa namanya, jangan nulis terlalu banyak dulu, nanti kamu nggak dihitung itu gitu ya. Nah kemudian saya nunggu dulu, nunggu jadi PNS 2013 2015 ya, 13 ya PNS. Kemudian baru saya eh, pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk menulis artikel, kemudian eh, dan yang banyak itu yang artikel-artikel yang agak mencorok yang sebelah kanan itu saya lakukan karena memang waktu beberapa tahun di 2016, 2017 sampai 2019 itu ada penelitian yang menyarankan untuk konferensi itu ya. Jadi rewardnya adalah bisa konferensi ke beberapa negara ya, hampir ya sekeliling lah ya. Nah itu yang kemudian saya terpacu untuk menulis di Scopus gitu ya, ya ke Jepang, ke Korea, ke Bangkok waktu itu dan sebagainya. Jadi rewardnya hanya itu. Kalau nggak ada itu kayaknya tidak terjadi di 11 artikel Scopus ini ya. Jadi kira-kira itu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, nanti lainnya bisa dikomplitin lah yang di sesi kedua sama ketiga. Cari yang pemateri sungguhan gitu ya. Jangan yang abal-abal kayak saya. Baik, ini adalah aktivitas saya, lab yang saya pegang ya di kampus gitu ya. Jadi ada namanya lab multimedia interaktif. Jadi di sana saya biasa merekam apa namanya gerakan-gerakan untuk dibuat nari, animasi ya. Kemudian juga apa games ya dan berbagai interaktif multimedia lainnya ya, seperti VR, IR dan sebagainya ya. Saya ya hampir tiap hari di lab itu ya bersama dengan teman-teman asisten lab ya yang memenuhi ruang itu. Kemudian ini adalah bidang research yang saya geluti sampai saat ini ya. Jadi dua bidang saya. Yang pertama adalah multimedia interaktif, yang kedua adalah animasi ya. Jadi ya, multimedia interaktif tentu termasuk games ya, yang interaktif, yang bisa apa namanya kita kasih feedback dan sebagainya. Seperti mungkin smart mirror ya, yang sedang saya kerjakan hari ini. Saya membuat konsep smart yoga ya, jadi guidance untuk orang-orang yang belajar yoga. Bagaimana data-data itu bisa di guidance oleh mesin ya. Kemudian juga ada beberapa sensor. Ya, saya bermain banyak sensor dulu. Ada sensor gelang yang namanya apa Mayo Armband ya, kemudian sensor apa palem ya, apa telapak tangan yang saya konversi menjadi bahasa isyarat, kemudian juga apa ya, ada beberapa yang IMG juga saya fungsikan untuk membuat apa guidance untuk latihan pasca stroke, nah itu juga ya, dan beberapa hal lainnya. Kemudian di VR saya banyak bermain di apa eh, virtual lab ya, virtual lab seperti yang Anda lihat di bawah ini. Itu adalah multiplayer virtual lab ya. Jadi terutama di saat pandemi kemarin banyak teman-teman dari institusi lain yang apa ini ya apa namanya mempush kami untuk membuat berbagai hal tentang virtual lab, terutama tentang kesehatan ya kemarin ya. Jadi saya bermain banyak di situ. Kemudian yang animasi ya ada ya virtual assistant, kemudian ya virtual sinematografi atau mungkin juga perakiraan cuaca di ini ya, AR untuk apa berita ya, untuk berita bagaimana dia bisa menganimasikan sesuatu yang menarik, kemudian datanya bisa otomatis dari BMKG dan sebagainya, dan beberapa hal lainnya seperti real time live motion dan seterusnya. Jadi fokus saya itu gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti yang fokusnya beda, nah nggak apa-apa, mungkin apa yang bisa nanti diibrohkan gitu ya, di apa namanya ya, kira-kira yang sama apa ya. Kira-kira begitu. Nah, dari beberapa konsep ini kemudian saya turunkan gitu ya. Nah, sebenarnya karena ya saya belum selesai S3 gitu ya, belum belum ini saya belum punya hak untuk membimbing S3. Cuman memang beberapa kolega di lab saya itu ada bimbingan S3 gitu. Sorry, S2 ya.
bimbingan S2 yang kemudian saya juga terlibat di sana ya, dalam satu lab itu, kemudian dibagi mana yang bagian S1 terapan ya tempat saya, mana yang bagian S2 gitu ya. Kira-kira begitu. Ini adalah contoh riset roadmap saya. Jadi dari hal-hal modeling environment, multi sensor interaction, dan smart metaverse, okay, VR, MR ya dan sebagainya. Kemudian AI ya, artificial intelligence untuk smart animation, sampai pada endingnya nanti kita ingin membuat sebuah framework atau SDK ya, untuk hal-hal yang hal-hal di dunia metaverse ya, atau animasi cerdas dan sebagainya. Jadi kira-kira itu apa riset group yang saya pegang. Nah, ini mungkin lebih ke tadi scoop saya. Kemudian, nah ini kira-kira teman-teman. Jadi kalau saya dulu teman-teman ya, saya tidak, makanya saya juga tidak begitu bagus dulu nulis tesisnya ya. Saya lebih banyak dulu waktu kuliah S2 gitu ya, yang 1 tahun di Elektro ITS sama 1 tahunnya lagi di Jerman itu, malah lebih suka menulis artikel-artikel itu di media. Saya suka itu. Jadi sejak SMA itu saya apa ya? Saya merasa menulis yang formal itu susah dapat feedback gitu ya. Nah, SMA dulu saya sudah pernah, meskipun wes pokoknya maju aja gitu ya. SMA itu masih SMA gitu ya, belum punya latar belakang ilmu yang mumpuni gitu ya. Saya pernah nulis artikel di Radar Jawa Pos itu, Radar Banyuwangi yang saya ingat ya. Judulnya apa ya? Metabolisme, puasa dan metabolisme gitu ya. Itu terbit itu senang sekali ya. Senang sekali. Dan sampai sampai ya awal-awal saya di akademis itu lebih suka sesuatu yang kemudian bisa interaktif ya. Malah saya mungkin lebih suka nulis di Facebook ya, atau mungkin di Twitter ya, ketimbang nulis di jurnal. Karena bagi saya sesuatu yang langsung ditanggapi dan interaktif itu menarik gitu ya. Akhirnya ketika saya S2 ya, terutama ketika sudah tahun terakhir di Jerman itu, saya diminta secara rutin oleh teman ya, teman yang juga dosen di UI waktu itu, untuk mengirimkan artikel-artikel ke Detik. Detik ada kolom namanya kolom telematika. Nah itu saya tiap tiap bulan itu ngirim nulis ya. Nah, masih ada nggak kira-kira ya? Jadi saya kasih contoh ya. Anda ada yang suka dengan contoh tulisan saya kasih di chat aja ya. Nah, ya itu mungkin tulisan-tulisan informal saya yang kemudian juga sebenarnya itu bisa mendrive saya dalam menulis tesis waktu itu ya. Jadi begitu. Nah, buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang stuck ya, nggak tahu, kecuali memang dia memang suka gitu ya menulisnya, nulis hal-hal yang formal gitu. Kalau saya enggak dulu ya, karena nulis formal itu dipaksa aja sebenarnya. Jadi lebih suka nulis ya sesuatu yang bisa saya argumentasikan dan dibaca oleh halayak umum gitu ya, bukan hanya orang akademisi. Itu yang saya suka. Makanya kemudian sejak 2012 ya saya itu nulis di kolom telematika ya. Macam-macam itu tentang Pokemon Go, yang ramai tentang apa itu apa saja itu yang tadi saya share gitu ya. Itu yang saya temukan, saya lupa lainnya ya. Jadi tentang Pokemon Go, tentang apa ini? Eh, ya tentang kudeta dunia AI ya terhadap otoritas manusia dan sebagainya. Jadi yang hal-hal yang futuristik begitu eh, saya suka ya nulis-nulis hal itu, dan saya catat itu ada 4 atau 5 yang terbit di apa namanya Detik Inet ya, Detik apa itu Detik Inet ya, di dalam kolom telematik. Nah teman-teman, dari situ kemudian ya saya menganalisa gitu ya, apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk melakukan master tesis itu ketimbang yang bachelor ya. Kalau bachelor mungkin wes opo cari dosennya gitu ya. Pak, sampean punya proyek apa Pak, tak tak kerjakan gitu begitu ya. Nggak masalah, karena memang tingkatnya bachelor ataupun S1 itu begitu gitu ya. Tapi kalau tesis sudah harus berpikir sedikit filosofis ya. Nah, ini contoh ya. Contoh, jadi kalau bachelor tentu misalkan dalam engineering ya itu sifatnya implementatif ya.
ya, dan kedalamannya ya nggak begitu analisanya nggak begitu harus dalam, mungkin hanya survei sedikit gitu ya, kualitatif kuantitatif mungkin juga apa namanya kedalamannya sangat rendah ya, dan biasanya berdasarkan dari pengalaman empirik, dia nemu masalah apa dalam proses praktikumnya kayak atau dalam hal yang dia tahu ketika kuliah, kemudian oh iya ya ada satu gini belum teratasi gitu ya, misalkan Anda belajar tentang misalkan di engineering ya, di informatik misalkan tentang image processing misalkan ya, kemudian di lapangan ya ketemu petani tembakau apa bingung gitu ya membedakan mana bakau yang layak untuk dipanen mana yang enggak misalkan ya. Oh iya, nah, baru kita pecahkan dengan konsep eh, apa apa namanya tadi citra tadi gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian bagaimana nanti apa gunanya, kemudian nanti apakah eh, ini bisa difungsikan lainnya, tidak menjadi bahasan dari bachelor ya. Saya kira begitu. Ya, dan tidak harus berpikir filosofisnya apa ini gitu ya. Jadi tidak itu. Jadi memang kalau di dalam kampus kalian punya research group, mestinya ada ya, hampir di semua kampus pasti punya yang namanya research group ataupun research center. Nah, dia sudah punya roadmap nih, mau berapa tahun ke depan dia mengerjakan apa. Dan itu memang tugasnya bachelor itu eksekutor gitu ya, eksekutor. Ya, sak apa namanya sak hebat-hebatnya apa peneliti, kalau dia nggak punya bachelor, dia akan kewalahan gitu ya. Nggak semuanya harus berpikir filosofis, untuk yang eksekutornya juga gitu ya. Makanya kemudian anak kampus yang namanya UIII itu ya nggak, dia hanya terima master sama apa namanya doktoral itu ya apa nanti eksekutornya gitu ya. Tapi dia sih ilmu-ilmu agama yang nggak masalah. Tapi kalau di engineering atau science wah itu kewalahan itu ya. Karena tidak ada pasukannya. Nah, bachelor itu eh, wilayahnya di pasukan itu gitu ya. Kemudian tesis. Nah, apa yang berbeda? Nah, tentu kalau saya ini tulisan saya ini mungkin bisa disanggah nanti. Ini ini analisa saya saja ya. Bahwa dalam tesis itu ya harus kuat latar belakangnya. Nggak boleh saya cuman apa namanya mau membuat tadi alat pendeteksi harga pada tembakau misalkan ya. Terus opo latar belakangnya ya opo. Terus keadaan ekonomi di sekitar bagaimana? Apakah apa namanya penduduk itu perlu dan sebagainya. Jadi memang apa namanya argumentasi dalam latar belakang itu harus kuat gitu ya di tesis ya. Nggak bisa kita kemudian apalagi kita buat masalah gitu ya. Sing biasa wis sakjane nggak ada masalah kita buat masalah untuk dipecahkan. Sering ya kalau bachelor gitu ya. Jadi tesis nggak boleh. Jadi harus harus benar berangkat dari pengalaman empirik dan itu teoritisnya kuat gitu ya. Apa yang menunjang hal-hal itu. Dan yang ketiga memang harus sudah mulai berpikir filosofis gitu ya tentang kemanfaatannya, keberlangsungannya, ya, endurance-nya dan implementasinya mungkin dalam analisanya itu tidak hanya di dalam hal misalkan tadi tentang apa namanya citra tembakau gitu ya. Tapi bagaimana misalkan kalau produk itu kita implementasikan dalam produk-produk lain gitu ya atau dalam hal scope yang berbeda. Nah, itu harus sudah jelas itu ya dalam master tesis. Jadi jangan sekali lagi eh, orang itu akan eh, tertarik membaca karya kita ketika mereka itu tertarik di latar belakang gitu ya. Latar belakangnya kuat, apa namanya idenya benar-benar reasonable gitu ya. Baru dia akan melanjutkan. Ya, itu ya. Jadi memang harus kuat di situ. Nah, saya kasih contoh. Ini contoh yang yang ini antara yang kemarin kita bagi di lab ya, antara yang TA sama yang tesis. Jadi misalkan yang salah satu aplikasi ini saya buat tahun 2016 apa ya? Sorry, 2017 apa ya? 2017 saya. Saya punya namanya sensor lip motion yang bisa mendeteksi gerakan tangan gitu ya. Karena waktu itu baru saya oprek gitu ya. Oh, ini bisa nih kita fungsikan ke berbagai hal. Gitu ya. Jadi misalkan apalah membuat yang saya terpikir waktu itu adalah bahasa isyarat. Karena sebelumnya memang apa permasalahan citra itu apa namanya kamera itu dia punya masalah di dalam menghitung jarak ya antara jari-jari gitu ya. Leap motion yang waktu itu dibuat kontrol ya, kebanyakan ya, kontrol game macam-macam itu ya. Saya berpikir wah ini asik ini ya kalau dia kita konversi menjadi
perangkat penerjemah bahasa isyarat, gitu ya. SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Maka saya berdiskusi dengan kolega saya yang sudah doktoral ya, yang punya mahasiswa S2 gitu ya, untuk mengekstrak data-data itu, gitu ya. Nah, yang bimbing bagian S1 saya gitu ya. Yang S2 rekan saya, tapi saya juga ikut andil di situ, ikut juga apa namanya, mempresentasikan hasil risetnya di Bangkok waktu itu ya. Nah, misalkan itu. Jadi contoh ya, contoh dari bagaimana membreakdown satu konsep itu ke dalam mana yang bagiannya bachelor, mana yang bagiannya tesis, apa master gitu ya. Yang ini contohnya ya, untuk yang bachelor ya ini apa ini, ya membuat, tapi ini dulu ya, biasanya ke tesis dulu, bagaimana dia bisa bisa memanipulasi datanya, membuat analisa yang tajam gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini contoh ya, value yang atau value macam-macam, dia di breakdown, diklasifikasi lagi pakai neural network gitu ya. Jadi dicari apa sih, apa namanya, ini bisa diklasifikasi bagian ini, nanti kita kira-kira mau buat apa misalnya ya. Jadi itu ya, kalau kalau di bagian S2 bagiannya itu. Jadi mungkin produknya nggak ada, tapi analisanya tajam dan kemanfaatnya jelas. Kalau sudah ketemu strukturnya begitu ya, atau kemudian polanya, itu mau dibuat apa nanti kita tinggal tinggal pakai gitu ya. Itu yang bagian. Jadi memang kalau produknya nggak apa, tidak nampak gitu ya di bagian. Tapi dalam hal analisanya dia isok benar-benar berapa persentasenya, kemudian apa namanya, polarisasinya dan sebagainya ya. Nah, namun di S1 ya, S1 dia gawe gawe aplikasi aja. Oh, dia sudah ini, kamu tanya ke anak S2 itu ya, yang sudah membuat breakdown itu, kemudian kamu implementasikan, misalkan buat games tebak kata lah gitu ya, tebak kata-kata bahasa isyarat, misalkan saya akan makan bakso dan sebagainya dia. Jadi kata-kata itu ya udah, dia hanya mengekstrak itu, kemudian sudah tahu polanya, pakai konsep seperti apa cara mengekstrak datanya, dia implementasikan dalam bentuk games misalkan ya, untuk games education ya, apa, game edukasi ya, misalkan begitu. Jadi itu contoh bagaimana membreakdown apa namanya, satu tema ya di dalam riset group menjadi tema tesis ataupun tema TA atau skripsi. Contoh yang kedua misalkan ini, nah, ini beberapa sensor yang saya juga melibatkan S1 sama S2 ya, di lab saya. Nah, misalkan ini saya beli ada sensor lagi itu ya, yang waktu itu. Jadi namanya Mayo Armband itu. Nah, anak S2 yang nggak saya suruh buat apa-apa gitu ya. Saya suruh coba kamu oprek ini, analisa datanya gitu ya. Analisa datanya, dia punya sensor apa saja, klasifikasikan. Setelah itu Anda masukkan sebuah AI misalkan untuk bisa ngapain gitu ya. Jadi ini contoh yang punya tesis yang sebelah kanan itu ya. Jadi dia nyoba, kemudian dia cari wave-nya, kemudian dibagi. Oh, ini yang accelerometer, oh ini yang giroskop, oh ini yang IMG dan sebagainya. Dalam apa namanya, outputnya itu dia visualisasikan, kemudian bagi, kemudian diolah lagi dengan neural network, misalkan nanti kira-kira seperti apa, kemudian sudutnya juga begitu. Akhirnya dari ini saya buat dua waktu itu ya, dua implementasi. Yang pertama ini untuk rehabilitasi pasca stroke ini. Ada juga yang untuk lempar jumroh gitu ya. Jadi lempar jumroh, nah berarti kan dia dikatakan melempar ketika berapa derajat di depan, di atasnya misalnya begitu ya. Jadi kita sudah bisa mengacu terhadap data-data yang dibuat oleh tesisnya mahasiswa S2 gitu ya. Jadi kira-kira itu ya skupnya, kalau teman-teman kira-kira bisa membayangkan seperti apa skup yang harusnya digarap oleh mahasiswa S2 dan mahasiswa S1. Itu ya. Kemudian, nah ini tips ini. Jadi ya, saya mungkin ini menurut saya ya. Jadi lalu bagaimana kita memulai menulis proposal riset, terutama tesis proposal ya. Jadi tentu pertama adalah saya balik lagi terkait dengan latar belakang masalah. Jadi jangan sampai masalah apa ya, latar belakang masalah yang kita utarakan itu masih debatable ya, atau mungkin nggak kuat gitu ya, ngawur gitu ya. Ngawur itu artinya yo ngada-ngada gitu ya. Jangan sampai. Jadi Anda harus
Kalau memang bermain data, carilah data yang kuat, ya. Misalkan kalau memang apa data ekonomi ya di BPS mungkin ya dan sebagainya. Jadi cari sumber yang kuat. Yang kedua yang menjadi ruh atau jantungnya bagi riset bagi saya itu adalah state of the art. State of the art itu sangat penting, sangat menentukan ya bagaimana Anda berperilaku selanjutnya. Ya, state of the art mungkin kalau di dalam pembagian bab itu menyangkut bab 2 dan bab 3 gitu ya tentang pustaka pembandingnya tawaran ini. Jadi seringkali kita ya kita membuat dulu lalu kemudian kita cari pembandingnya. Itu kalau kalau bachelor, kalau TA nggak masalah sih ya. Tapi kalau tes jangan begitu ya. Jadi kita benar-benar cari baca dulu sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya dulu sampai ya wis baca artikel, baca apa namanya jurnal itu ya. Karena mungkin nggak terbiasa ya waktu waktu S1 wis nerima aja tek lakone iki apa caranya jadi diimplementasikan jadi selesai ya. Tapi kalau di dalam tesis jangan begitu ya. Jadi harus cari konsepnya dulu, pembandingnya dan seterusnya apa sih benar-benar ini trennya apa gitu ya. Kemudian implementasi konsep ini kemana saja sih yang sudah diteliti oleh berbagai halayak. Gitu. Jadi itu sangat menentukan baru kalau kajiannya itu sudah kuat, kita tidak akan lemah ya, tidak akan ragu-ragu ketika kita menuliskan konsep atau metode ya karena kita sudah kuat nih dan kita sudah banyak buku mungkin ya misalkan nanti Anda memasukkan daftar pusaka 20 harusnya bacaannya di atas itu gitu ya dan membacanya ya dari jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya. Jadi itu saya kira yang harus dilakukan tanpa itu nanti bingung ya kita udah jadi kadang-kadang kita ya tadi seperti anak satu itu ya jadi wis saya kemarin ada ya Anda mahasiswa saya itu Mas Pak saya sudah punya pentungan gitu istilahnya saya punya alat Pak. Saya pokoknya pakai alat ini. Nah, terus apa permasalahannya Pak? Nggak tahu. Pokoknya saya punya alat gitu. Ya oke lah, S1 nggak masalah gitu ya. Jadi dia wes isok AR, isok ngene gitu ya. Terus apa Mas ngene? Terus mau buat apa? Ya nggak tahu gitu ya. Nah, itu harus sudah dibalik cara berpikir seperti itu untuk teman-teman yang master gitu ya. Jadi harus masalah alat apa namanya tools yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah itu terakhir saja. Ya mau pakai tools A B C terserah yang penting konsep atau tawaran idenya itu kuat gitu ya ada masalah yang benar-benar harus diselesaikan ya punya ide begini ya masalah kok pakai tools apa dan sebagainya itu ya carry ya maka yang perlu di highlight adalah bagaimana kita mencari sumber pembanding atau membaca previous riset itu sebanyak banyaknya gitu ya. Kemudian tentu juga daftar sitasi ya. Itu kalau S1 boleh lah cari macam-macam ya di apa di googling sembarang. Tapi kalau tesis saya harap sudah merujuk langsung ke ya ke beberapa sumber jurnal yang kredibel ya. Kalau mungkin di kalau engineering ada IEEE apa namanya di Elsevier mungkin ya dan sebagainya yang kredibel. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nah, teknik analisanya nih. Nah, ya, apa yang bagaimana kita menganalisa? Karena ini akan menentukan keberlangsungan konsep kita nanti mau dipakai apa, ya. Jangan-jangan hanya bisa dipakai punyamu gitu ya, punya kita. Selebih setelah itu nggak bisa gitu ya. Atau mungkin dalam kasus lain berbeda. Itu harus lugas nih analisanya, ya. Dan yang terakhir tadi, breakdown work package. Kita punya, jadi dalam satu konsep itu harus ada work package ya, atau apa, apa package itu apa bahasa Indonesia-nya? Bungkusan-bungkusan atau mungkin kelompok-kelompok pekerjaan sesuai timeline kita. Ini yang biasanya ya nggak tahu mungkin kan teman-teman ini timeline itu diawur gitu ya. Bulan satu ngapain, wes pokoknya terakhir dikasih merah apa namanya hitam kayak gini ya. Pokoknya sampai bulan apa sampai semester gitu ya. Nah, harusnya nggak begitu ya. Harusnya benar-benar misalkan saya punya subbab 10 nih, subbab 10 di dalam tesis saya, teman. Jadi harus jelas breakdown satu ini bagian satu akan saya implementasikan di mana dan sebagainya. Oh, ini yang bagian apa namanya tas 2 saya breakdown menjadi 2 subbab, permasalahan apa, kemudian apa, saya akan implement apa namanya, saya akan selesaikan di mana. Dalam masing-masing itu mungkin nanti ada luarannya minimal apa misalkan ya konferensi misalkan ya
Jadi harus begitu biar saya kemarin ya saya cerita sedikit ini ya. Jadi saya pernah nulis ke apa ya termasuk proposal disertasi saya yang sedang saya ajukan ini ya. Itu nanti saya kasih tahu. Itu sudah ditelaah sama teman-teman ya teman-teman saya sampai turun tangan itu ya gara-gara saya beberapa kali ngajukan biasa nggak lolos ya. Akhirnya di proposalmu gitu ya. Jadi ditelaah sampai oh gini dikasih beberapa format ya yang biasa dilakukan oleh penerima beasiswa beken. Misalnya waktu itu saya dikasih konsep beasiswanya Belgia ya sama sama profesor saya di Jerman teman di Jerman gitu ya. Nah ini contohnya ya misalkan ya. Saya membuat AR nih ya. Jadi segmentasi AR untuk apa restorasi restorasi perencanaan apa namanya ini situs-situs bersejarah ya. Situs-situs apa namanya yang dilindungi. Nah, ini jadi rata-rata ya proposal itu nggak usah panjang-panjang kan. Itu malah nggak to the point ya. Jadi singkat padat jelas. Misalkan kalau yang saya lakukan ini maksimal 10 lembar lah. Tapi harus benar-benar tas-tas gitu ya. Apa? Harus benar-benar jelas gitu ya. Nah, misalkan punya saya ini ya. Jadi saya memandangnya dulu dari tren. Tren berdasarkan misalkan strategi Gartner yang punya Gartner itu yang kita kenal dengan hype cycle gitu ya. Ini ada banyak nih permasalahan di sini yang salah satunya adalah mungkin tentang augmented reality gitu ya, misalkan ya. Kemudian setelah itu saya cerita, ada data juga ini yang beberapa sektor yang terkait dengan itu. Kemudian juga dan seterusnya. Baru setelah itu, nah state of the art nih yang kemudian kita harus eh, kemukakan ya. Misalkan saya ini contoh nih ya yang ada ini situs bersejarah yang runtuh begitu ya. Kemudian kita buat restorasi konsep automatic restoration ya. Restorasi otomatis misalkan dengan konsep tawaran 3D dalam augmented ini ya. Jadi kita pandang lewat HP ataupun lewat kacamata gitu ya, menjadi seperti ini dengan dia bisa mendeteksi posisinya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan gitu ya mungkin ya. Oh, ini ada ini dan sebagainya. Dan untuk mencari apa namanya previous research itu tidak bisa kita hanya baca 1, 2, 3 ya. Saya jujur waktu buat proposal ini ya 20 ya paling enggak ya. Just tak pentelengin terus ya oh yang berkaitan gitu ya. Ini contohnya ya, Mbak ya. Kemudian yang bagian seperti yang saya katakan tadi bahwa work package-nya harus jelas. Misalkan metodologi ini, ya metodologi dalam pembuatan tadi sudah ada permasalahannya begitu, ada apa namanya sudah diimplementasikan tapi kurang bagus misalkan ya. Sementara di Indonesia itu ada banyak heritage yang butuh di preserve ya, dilindungi gitu ya, butuh direstorasi dan sebagainya. Nah, ini misalkan ya, jadi real time image segmentation dan sebagainya ini baru ke planning itu benar-benar oh ini yang bagian data ini saya kerjakan tahun ini gitu ya. Kemudian dari ada package-package itu yang harus kita jelaskan nih. Package 2 misalkan tasnya apa saja nih. Nah, ini ada ya, ini saya singkat saja di sini. Data segmentation sama data classification misalkan. Itu saya jelaskan nih apa tahapan yang akan saya lalui begini. Konsepnya begini, begini dan sebagainya sampai ke tas di akhir dan masing-masing tas saya kemukakan di situ ada milestone-nya. Misalkan ini adalah jurnal nih atau jurnal nasional lah cek-cek misalkan ya. Kemudian di sini konferensi internasional dan sebagainya. Itu harus clear step-nya ya, teman-teman. Itu yang kemudian akan menjadi tingkat kepercayaan ya. Anda mau misalkan Anda mau buat mengajukan LPDP ya, LPDP untuk beasiswa itu kan ada itu ya. Nah, dia akan melihat prosesnya itu jadi state of the art-nya seperti latar belakangnya tentu ya, state of the art-nya sama planning-nya. Kalau planning-nya salah-salahan kalian biasanya gawe kan ya, gawe ini tahun ini pokoknya sampai ke sini dan sebagainya. Itu terus setelah itu nggak ada penjelasannya pada tas satu apa diapain, selesai kapan, caranya bagaimana. Nah, itu ya itu dolanan ya. S1 nggak apa-apa lah, tapi kalau master jangan ya. Kemudian tadi setelah itu saya bicara tentang strategic dimensi, dimensi strategis ya. Potensialnya apa? Nanti misalkan oh ini kebijakan publik misalkan ya, atau mungkin membantu siapa namanya perencanaan kota, memutuskan anggaran misalnya dan sebagainya ya. Jadi itu harus jadi dalam kasus kalian tentu harus menyesuaikan ya, apa yang kira-kira dimensi potensial setelah Anda berhasil melakukan sebuah riset ini. Itu saya kira yang
Kemudian biasanya yang berikutnya, saya selalu mengacu terhadap tren-tren riset yang ada. Nah, apa manfaatnya? Pertama, nanti tentu kita akan enjoy gitu ya. Karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu wis kuno, ya. Wis sudah dilakukan oleh banyak orang. Makanya kalau di saya biasanya selalu mengacu pada hype cycle-nya si Gartner ini. Apa sih yang lagi tren itu ya? Misalkan digital twin, misalkan ya. AI governance, misalkan data literasi dan seterusnya. Saya selalu mengacu ke ini ya. Baru setelah itu kita tarik ke ini kita ke apa namanya tadi work plan kita ya. Kita punya apa saja. Nah itu ya. Dan asiknya gitu ya, kalau kita ikut beberapa yang sedang marak diteliti, itu yang mensitasi banyak. Saya punya jurnal Scopus itu berapa tadi cuman ya? Kira 11 ya. Tapi yang nyitasi banyak. Ada yang jurnalnya wake kan ya, tapi nggak ada yang citasi. Percuma, itu nggak akan mengangkat hak indeksnya kalian gitu ya. Jadi kan sesuatu yang bermanfaat itu yang dirujuk oleh orang banyak gitu ya. Itu kan tujuannya kan ya, dibaca oleh orang kemudian digunakan ya, yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya kira itu selaras ya, selaras dengan semangat kita itu ya, khairunas anfa'um linnas itu ya. Jadi niatnya itu. Nah, sebenarnya itu yang kemudian memacu saya bahwa oh ternyata menulis di jurnal itu atau di conference dan sebagainya itu penting. Apa? Karena orang akhirnya membaca jurnal kita gitu ya. Dirujuk yang waktu saya sebelumnya saat bachelor atau mungkin juga akhir itu gak suka yang formal kan ya. Nah, itu ya. Jadi kemanfaatannya akan lebih lebih banyak di sini gitu ya daripada ya menulis artikel. Saya kira itu untuk stimulus. Jadi kalau saya dulu ketika start ya membuat wes nulis saya gitu ya, nonton film kadang-kadang opo misalkan yang berkaitan ya entah Ramanujan kayak atau apa jenenge itu, saya yang di artikel itu apa aku pernah nonton film lupa saya di Jerman itu ya, saya tulis itu ya. Saya tulis jadi artikel lumayan kan ketika terbit itu ya dikasih 300.000 berapa kan seneng ya sama dibaca orang. Itu yang kemudian bisa memacu. Oh, ketika sudah oke, kita balik lagi ke jangan lupakan nih formalnya ini. Ya. Formalnya untuk terus meneliti di bidang di jurnal ataupun conference ya. Oke. Kemudian ini ada tips. Nah, tips ini ya saya katakan tadi sebenarnya banyak ya, teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya kira ya ini salah satu yang mungkin berguna buat kalian ya. Jadi ya tentu ada beberapa tipe riset, misalkan ya, project spesial, karena riset bidang risetnya, ya, visibility projectnya, ya, project tentang visibility studies ya, dokumenter dan sebagainya. Nah, itu kita harus evaluasi terus ya, evaluasi apakah apa namanya tetap masih kontekstual tidak gitu. Ada beberapa riset yang bagus tapi nggak kontekstual gitu ya. Ya, jadi ada teman apa namanya mahasiswa saya kemarin membuat sensor kedap-kedip mata itu ya, gawe nembak nembak manuk di games gitu ya. Jadi nembaknya pakai motor gitu ya. Oke sih idenya ya, secara teknologi bagus ya, dia secara konsep bagus gitu. Tapi nyaman nggak ya orang ketika game itu nembak pakai motor mana ya. Banyak gitu kan. Nah, itu ya. Jadi eh, kita terus mengevaluasi ya. Jadi tidak harus hal yang sebenarnya banyak hal-hal simpel yang harus kita pecahkan. Ojo kadang yang terlalu muluk tapi kebermanfaatnya kurang ya. Seringkali kita melihat orang yang opo ya penelitiannya gede macam-macam tapi kemanfaatnya kurang. Banyak yang hal-hal kecil ya yang ditemukan tapi itu bermanfaat gitu ya. Saya pernah menulis sebuah jurnal ya hal-hal yang remeh-temeh banget. Estar misalnya saya membandingkan beberapa metode untuk mencari jalan terpendek gitu. Nah, itu padahal wes ono gitu ya. Jadi salah satu framework itu sudah ada. Saya cuma menganalisa membandingkan gitu ya. Saya anggap apa ya wes pekerjaan sehari-hari lah gitu ya. Saya submit ke jurnal ya juga emitter yang S2 itu ya. Lah itu kok ya diambil sama jurnal lain di Pinang gitu ya. Dan disitasi Scopus gitu ya. Padahal saya muluk-muluk gitu ya, saya pakai penelitian macam-macam. Itu enggak gitu ya. Nah, kadang begitu. Nah, itulah pentingnya evaluasi ya. Mengevaluasi apakah kebermanfaatannya itu benar-benar atau hanya angan-angan kita gitu ya. Itu. Kemudian tema tentu kemudian apa, batasi ya. Kemudian kita bisa mulai dengan apa mencari bahan bacaan, jurnal dan sebagainya ya.
make a second reading ya second reading ya kayak tadi majalah mungkin atau apa hal-hal mungkin film juga bisa gitu ya yang ya untuk film-film yang relate ya yang apa namanya misalkan science fiction dan sebagainya gitu ya kemudian underline pastikan nah schedule ini yang seringkali kita kacau di situ ya kemudian ya yang terakhir yang paling penting di original jadi sekali lagi teman-teman meskipun ya mungkin teman-teman sudah hidup dengan namanya ChatGPT ataupun AI lainnya yang hebat ya. Tapi tentu ya orang yang banyak baca jurnal dengan yang di-generate oleh AI akan berbeda ya. Jadi tentu nanti akan beda. Kalau orang yang ngerti ya tahapan bagaimana prosesnya gitu. Nah itu akan rasanya beda. Rasanya beda ya. Jadi connecting antara apa namanya eh, bab 2 dengan bab 3 ya ya, orang yang bisa yang sering menggunakan CGPI itu akan kelihatan ya akan kelihatan makanya di original lah gitu ya sampaikan saja sejauh yang kalian baca kemudian nah ini saya dapat beberapa pembanding ya dari beberapa website terutama di Binus kemarin ya jadi apa sih sebenarnya limitnya batasan dari TA atau skripsi tesis sama disertasi itu gitu ya nah dari permasalahan yang diangkat TA itu sifatnya empirik gitu ya ono kejadian ketemu kemudian apa ya apa caranya mengatasi ini gitu ya sudah eh, kira-kira apa manfaatnya berpikir teknis selesai oke gitu ya analisa mungkin juga tidak dalam gitu ya tapi di dalam tesis tetap beberapa apa namanya risetnya itu berbau empirik gitu ya berdasarkan pengalaman tapi di dalam harus teorisnya harus landasannya itu harus kuat ya tanpa landasan ini ya muspro dan apa namanya produk tidak harus berupa produk bisa jadi Anda membuat konsep gitu ya konsep untuk yang selanjutnya akan diimplementasikan oleh anak-anak yang melakukan skripsi atau TA gitu ya. Nah kalau di dalam disertasi tentu harus kuat di pondasinya dan benar-benar kajiannya yang mendalam ya spesifik ya. Jadi memang kalau di dalam skema itu ya apa skema penelitian itu ya piramid ya semakin ke atas semakin spesifik gitu ya. Haupone gitu ya. Bagian apanya saja yang diteliti gitu ya. Kemudian secara peran. Nah, ini ya, kalau sebelumnya misalkan ya, penulis itu beberapa banyak dibimbing oleh pembimbing, diarahkan dan mungkin 60-40 lah ya. Tapi dalam tesis itu 80% itu hak kalian ya, mau belok-belok dan sebagainya. Mungkin pembimbing hanya mengarahkan saja. Konsep dan sebagainya itu harusnya sudah 80% ya. Bagi disertasi itu dicul ya. Hanya mungkin 10% aja ya. Nah, itu yang mungkin harus menyesuaikan ya, teman-teman ya. Jadi percaya diri yang paling penting saya kira percaya diri bahwa kalian bisa gitu ya bisa melakukan hal-hal yang kalian apa namanya orientasikan sebagai ide yang original ya untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, kemudian pemaparannya tentu yang S1 itu hanya deskriptif, kalau dalam magister harus deskriptif dan ada analitik ya. Mau pakai uji T, uji OPO, kemudian tadi seperti yang saya contohkan di awal tadi ya. Dan kalau di sana tentu pakai analitik yang high order ya, yang sudah bagus entah yang mendalam ya. Kemudian dalam keaslian apa namanya tahap sarjana boleh masih replika gitu. Oh di sana sudah dibuat nih. Oh kita buat di sini untuk apa lokal wisdom kita misalkan ya. Untuk opo misalkan gawe alat ning kono wis ono apa robot gawe nerbang misalkan penerbang ya. Di sini belum ada nih. Kita buat dengan ini kemudian diimplementasikan ke rebana yang sesuai konteksnya. Nah, itu boleh. Tapi dalam tesis nah, tentu sudah novelty-nya sudah kalau ada apa yang mau dikembangkan, novelty baru apa yang mau saya tawarkan. Oh, anu Pak, misalkan nerbangnya bisa apa ya, ada beberapa model misalkan yang itu bisa berjalan secara otomatis misalkan. Jadi novelty-nya di situ. Ada pengembangan tapi ada novelty sedikit. Nah, kalau di disertasi tentu itu harus novelty-nya sudah harus memang sesuatu yang baru yang belum pernah dikerjakan sama orang gitu ya. Meskipun itu hal yang simpel dan memang biasanya yang mengerucut ke hal sedikit. Dan yang terakhir adalah tentang publikasi penelitian, ya TA atau skripsi itu minimal 20 ya. Tapi kalau sudah magister itu 40 yang tercantum ya. Tapi saya sarankan membacanya lebih dari itu gitu ya. Kemudian disertasi tentu sudah disarankan minimal 60 ya. Saya kira itu Mbak Umi sebagai moderator ya sebagai pengantar. Monggo nanti dikritisi ya kritisi atau saya juga butuh masukan dari teman-teman ini ya sesuai pengalamannya atau mungkin yang dialami apa gitu ya. Kira-kira itu terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Mbak. Terima kasih banyak Pak Ziki atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Tentunya selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman kan udah banyak ini apa kira-kira yang mau dibahas tentang dari pembahasan dari Pak Ziki tadi. Barangkali teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau mau ngasih pengalamannya nggak apa-apa. Ya, Karena Pak, menarik. Monggo, monggo, teman-teman. kalian curhat-curhat bisa kayaknya kita. Boleh, boleh. Ya. Oh, gimana Pak? Saya cara nulis, nulis jurnal biar dapat uang gitu ya. Ini Boleh. Ya. ya sepertinya sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin saya boleh bertanya ya Pak ya. Monggo, monggo. Kira-kira gini Pak, kan untuk menuliskan sebuah tesis itu kan dia prosesnya panjang gitu. Kira-kira bagaimana sih Pak untuk menjaga eh, diri kita itu untuk tetap termotivasi dalam mengerjakan ya proses pencarian yang panjang itu tadi. Oke. Pertanyaan yang sulit ini. Karena tiap orang punya apa namanya warna hidup yang beda-beda ya kesukaannya. Tentu kalau saya dulu tadi seperti yang saya katakan, jadi tentu dalam proses saya menjalani master dulu, saya lebih suka apa menuangkan ide itu eh, ke halayak gitu ya. Jadi kayak hiburan tadi nulis di mana di koran, kemudian di artikel-artikel online gitu ya, di detik apa telematik gitu ya dan sebagainya. Dan juga diskusi di warkop gitu ya. Ya. Jadi tentu apa namanya? Ya nggak bisa kita bukan bukan ini ya, bukan robot ya yang terus kita paksa. Jadi kita juga punya tidak selamanya mood itu terus apa namanya baik ya. Jadi saya kira untuk menjaga itu kita stabilkan ya dengan hiburan, gitu ya. Hiburan ini penting ya. Gitu ya. Dan ya kalau ngerjakan proyek yang ringan-ringan, jangan 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 proyek yang malah tambah mumet ya. Nah itu nggak mari-mari kalian ya. Jadi saya kira Anda bisa apa namanya luangkan ya, apa namanya ininya apa namanya kreativitasnya ke media-media yang produktif gitu ya seperti yang kalau saya tadi ya tadi yang saya contohkan ya nulis di sini dan itu ya dapat uang gitu ya nak ya diminta sama wartawan detik ya mas nulis gitu ya nulis ya saya itu minta rekeningnya itu seneng ya sudah minta rekening itu sudah seneng kalau cuman minta apa namanya nomor telepon apa apa biasa ya ya kan nomor apa namanya sesuatu yang paling seneng diminta itu biasanya wis minta rekening nomor rekeningnya kiriman gitu ya saya biasanya begitu ya dari situ senang dibaca kemudian ya uangnya buat ngopi kayak buat apa gitu ya. Jadi saya kira itu Mbak. Monggo yang lain pengalamannya apa Rek? Oke, itu Mbak Hmm, Mi. oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Eh, ini ada yang bertanya Pak via chat. Saya bacakan. Oke. Oke. Ini dari Muhammad Rifki dari ITS. Izin bertanya Pak, apakah riset yang dilakukan oleh teman-teman yang ikut PKM bisa dikatakan lebih Hmm. banyak memiliki kedekatan yang banyak dengan tesis dibandingkan dengan skripsi? Karena pengalaman saya memilih ide PKM lebih susah dibandingkan memilih topik TA, karena terkait keberlanjutan riset, latar belakang masalah, dan lain. Mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaan yang sangat menarik nih, Mbak. Mas Rifki ya. Apa namanya PKN-nya sudah masuk timnas belum ini? Ya, oke. Tergantung topiknya sebenarnya, ya. Tapi memang yang saya tahu kalau PKN memang eh, lebih menekankan kepada permasalahan apa yang diangkat ya, permasalahan apa yang diangkat. Tapi solusinya yang berbeda mungkin ya, PKM itu ya ada yang GT ya, yang apa namanya gagasan tertulis ada, tapi yang banyak itu kan harus berupa produk ya, produk jadi ya kalau nggak salah Mbak ya, nah, sing kaci itu ya harus berupa produk jadi. Nah, kalau tesis ya mungkin sebagian banyak.
relate ya, tapi di tesis itu Anda analisa saja, membuat konsep ya. Yang seperti yang saya tadi, yang misalkan kasus apa namanya petani tembakau tadi ya, yang susah memperkirakan apakah ini sudah layak dicincang apa namanya ditanam atau tidak, atau mungkin mendeteksi umur tanaman misalkan ya berdasarkan citra itu. Nah, kalau atau PKM itu kan harus berupa produknya apa nanti yang bisa kita implementasikan perangkatnya ya. Tapi kalau tesis boleh Anda menganalisa ini, mendistrak misalkan ada sensor yang kemudian ini kita klasifikasi ya sebagai metode yang kemudian bisa kita distribusikan ke apa ke PKM, kemudian ke skripsi atau tesis, sorry, apa TA ya dan seterusnya boleh. Jadi eh, tesis itu lebih bersifat filosofis, konsep besar ya. Kalau menurut saya ya. Di kayak saya misalkan yang diatur itu membuat tentang ekspresi wajah manusia eh, dalam hal emosi misalkan ya. Orang sebenarnya dikatakan marah sama jijik sama itu ya apa sih berdasarkan emosinya gitu ya. Jadi saya buat konsep gitu ya. Oh ini kalau apa marah ini begini, alisnya begini dan sebagainya. Saya merujuk pada ahli-ahli psikolog gitu ya. Jadi begitu konsepnya saja. Jadi saya tidak harus membuat apa namanya hasil animasinya jadi orang tersenyum dan enggak. Tapi saya mau mengklasifikasi datanya, saya coba apa namanya pandang dalam dengan menggunakan apa, metode A, metode B dan sebagainya ya, sehingga menjadi model yang bisa kita, yang kemanfaatannya nanti mungkin ya bisa macam-macam gitu ya. Yang itu secara teknisnya biasanya didistribusikan ke anak-anak yang S1 ataupun D3 gitu ya. Bisa iya, Mas, bisa iya. Malah banyak mungkin ya. Tapi tadi batasnya mungkin yang PKM bisa berupa produk, kalau tesis analisa oke ya, asalkan dalam. Saya kira itu jawaban saya. Terus yang kedua ini apa ini, Mbak? Ya, barangkali mau saya tanyakan dulu ke Mas Rifki, mungkin ada feedback terlebih dahulu, atau sudah Ya, cukup? gimana Mas Rifki? Mas Rifki, gila. Sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Oke. Mas Rifki jurusan apa? Fisika Pak, Oh, fisika. Oh, koncone Mbak Umi ini. Ya, Fisika apa? fisika murni Pak. Oh, teori ya? Ya, Oh, theoretical fisik. Anak Pak Heru ini. Oke, monggo. oke. Ini mungkin didahulukan yang raise hand terlebih dahulu ya Pak ya. Aditya Nugroho, barangkali Ya, bisa. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi sebelumnya wabarakatuh. pada semua ini panitia, sama Pak. Saya baru join tadi, cuman memang terakhir ya. Jadi ada kebetulan kenalin saya Ade, terus sekarang lagi karena saya dulu S1 ke S2-nya jaraknya jauh Pak ya, sekitaran Hmm. 10 tahun, jadi lanjut kuliah lagi. Sekarang nulis lagi udah agak ini ya, mungkin kalau yang dari S1 langsung S2 mungkin langsung transisinya enak ya. Kalau saya kerja dulu Saya nih juga terus. ada jeda kok dulu juga kerja ya, 2 Nah, tahun paling ya. yang saya rasain ya Pak ya ketika ini kebetulan saya masih semester 2 ya. Jadi masih ada 2 tahun lagi Di yang mana Mas Adi? kebetulan saya ngambil di ITS Pak, tapi ya Kenapa? Jurusan di mana? yang Di saya Prodian. IT Pak, IT Pak, Oh, informatik ya. Magister ya. Nah, kebetulan kan saya juga di IT juga kerjanya, cuman memang teman-teman yang rasain kalau pekerja itu satu ya Pak ya, terkait tata penulisan nih, entah gimana triknya ya tata penulisan itu biasanya banyak masukan tuh kurang ini misalnya apa ngetik harusnya nggak gini gitu misalnya nama PT atau apa kan banyak itu. Nah itu tipsnya gimana, apa kita sering-sering baca lagi atau kita belajar lagi dari dasar lu cara-cara nulis lagi. Nah itu apa, itu pertama yang saya rasain. Terus yang kedua terkait tesisnya sendiri itu ya personality itu, salah atau benarnya tesis itu apakah dilihat gitu, oh ini dampaknya kayaknya kurang tepat gitu, atau ternyata penelitian itu cuma dilihat dari runut sistematis metodologinya aja yang dilihat, atau nanti sampai ternyata dampaknya ini misalkan ya contoh ya, kalau saya ada pengen misalkan perencanaan desain gitu ya, tapi untuk mengurangi resiko atau meningkatkan bla 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 gitu ya. Terkadang tuh saya baca tesis orang gitu ya, Mm-mm. judulnya untuk kayaknya wah gitu, tapi kok di belakangnya dampaknya nggak ada, nggak ngejelasin, dia ngedesain aja
resikonya mana kok nggak ke situ gitu, kayak wah doang. Nah, apakah karena kan untuk kita kan ngerancang aja butuh waktu tuh untuk ngasih rekomendasi, itu yang pertama. Terus yang kedua kan pengen ngasih hasil rekomendasi kita itu berdampak atau enggak ya. Kalau misalkan tadi bikin robot atau itu kan mungkin bisa langsung ini. Tapi kalau kita kan ngerekomendasiin sesuatu konsep gitu ya, misalkan tata kelola atau apa, kalau di IT seperti itu kan impact-nya secara langsung terkadang butuh waktu juga. Itu yang apakah ada benar atau salahnya, atau secara pengujian cuman ya dilihat dari struktur kita membuat tesis itu sistematis nggak sih secara akademis. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Pak, terkait ini proposal ya. Ya, kan karena misalkan mepet ya 6 bulan atau sebulan bikin proposal, tapi kita curi start gitu ya. Nah, itu di proposalnya ya karena akademis ya kita bohong-bohong aja gitu ya. Saya nyuri start karena dari start presentasi proposal sebelumnya tuh udah curi start gitu. Nah, itu rata-rata akademisi kayak gitu, atau ya pas lari dari proposal ya bener-bener kosongan gitu ya, kita presentasi ya dimulai dari itu, atau ya sebenarnya sih curi start aja pas proposal. Schedulingnya sebenarnya udah dilakuin 3 bulan sebelumnya, studi literatur misalnya, proposal studi literatur week 1 pada saat habis presentasi kita itu, padahal sebelumnya studi literaturnya 2 bulan sebelumnya udah dilakuin. Nah, itu seperti gimana ya strateginya, apakah begitu biasanya akademisi itu ya proposal ya sekedar cuman buat presentasi, tapi sebenarnya realnya tuh ya jauh udah sebelum proposal ya udah dilakuin gitu. Dari datanya tuh sebelum bikin proposal malah udah bikin data duluan seperti itu. Mungkin itu sih Pak yang saya alami gitu. Mungkin bisa kasih masukan 3 itu dulu. Makasih. Oke, makasih Mas Aditya Nugroho. Pertanyaannya bagus ya. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman apa seharusnya ya? Pengalaman ya sama. Dulu saya waktu buat proposal masih blank gitu ya. Kalau saya sih memang sesuatu yang saya akan riset itu ya masih mengira-ngira, apa namanya, kabur gitu ya. Dan memang kewalahan, gitu ya. Memang sebaiknya kalau memang Anda sempat ya harusnya riset dulu gitu ya selama semester 1 2, tapi sudah banyak membaca, tahu nanti stepnya seperti apa, itu akan lebih baik ya Mas ya. Nah, kalau biasanya yang nggak tahu, yang biasanya kalau saya dulu memang ya tadi ya karena keterbatasan media juga nggak seluas ini, akses untuk jurnal-jurnal yang bagus juga terbatas gitu ya. Jadi pengalaman saya dulu memang benar-benar buram, hanya mengira-ngira kira-kira ngene gitu ya. Tapi ada dasarnya, tentu harus ada dasarnya ya. Jadi berdasarkan previous research dan sebagainya. Tapi untuk membuat hal yang baru, yang saya pernah juga ganti proposal gitu ya, dan saya juga pernah gitu ya. Jadi kalau memungkinkan memang harusnya matang dulu di apa literatur Mas, literatur itu akan lebih memudahkan. Kalau enggak, ya kayak aku tadi dulu ya pernah nanti ganti gitu ya, ganti baru saya mau dhisik baru aku buat proposal. Saya kira itu ya, itu akan lebih baik kalau sampean sudah ada bahan yang banyak dulu baru masuk ke step-stepnya ketika membuat proposal gitu ya. Terus apalagi tadi Mbak Umi, saya lupa pertanyaannya itu, terus apa lagi yang sebelumnya? Nggak saya catat nih. Atau Mas Nugroho tadi, apa lagi Mas? Selain itu yang sebelumnya tadi. Tadi salah atau benar itu Pak, yang tesis itu Penulisan. salah atau benarnya sampai diuji, oh ini ya bener berdampak atau enggak gitu, atau ya cuma sekedar lihat oh sistematika pembuatan karya ilmiah itu runut dari metodologinya, atau sampai ngelihat ke dampaknya, oh ternyata dampaknya ternyata nggak signifikan gitu. Dan gimana itu ngelihat Oke. Tidak ada satu jaminan pun di dunia ini yang kita riset itu akan selalu baik, gitu ya. Jadi kalau kita merujuk apa para filsuf kita aja itu ya misalkan Newton gitu ya. Newton mariku ya ngono Einstein itu wis beda gitu ya. Jadi teori itu akan selalu ada teori baru dan mungkin akan memusnahkan teori lama, gitu ya. Jadi eh, asal argumentasi yang kita sampaikan itu apa namanya terstruktur ya, kemudian dasar filosofisnya juga kuat, kemudian
kemudian apa namanya argumentasi kita untuk nanti dikembangkan untuk apa perspektif apa efeknya tadi juga clear, saya kira tidak masalah. Masalah benar atau tidak atau apa itu apa bukan urusan kita itu ya. Itu hanya Tuhan yang tahu itu ya. Dan itu berlaku untuk semua researcher, peneliti ya. Jadi kita berpikirnya apa agak pragmatis sedikit saja ya. Oh, ini ada masalah ini ya. Kira-kira saya punya teori ini gitu ya. Ya apa ya misalkan pakai ini ya. Kemudian didekati dengan algoritma NN misalkan iso enggak ya gitu ya. Oh, bisa nih. Ini datanya menunjukkan tadi misalkan ya yang saya contohkan yang apa tadi data untuk segmentasi gerakan itu ya. Oh, ini bisa nih untuk dikatakan melempar kalau sudah 90 derajat ke atas. Orang melempar nggak mungkin dari bawah gitu ya. Misalkan begitu. Nanti buat klasifikasi kalau mau melempar jumroh gitu ya yang implementasinya. Oh, ini harus ininya apa namanya derajatnya harus berapa, kemudian juga apa namanya yang dikatakan melempar itu ya mungkin minimal kecepatannya berapa dan sebagainya ya. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagian bisa menjadi asumsi ya, pakai asumsi boleh tapi memang harus berdasar gitu ya. Eh, saya kira tidak semua ide riset itu tanpa asumsi, pasti ada asumsinya meskipun mungkin itu harus berlandas ya, meskipun ya eh, asumsi yang berdasar gitu ya, itu bukan asumsi namanya ya. Gitu saya kira Mas Aditya. Jadi jangan mencari apa namanya dalamnya dulu itu manfaat nggak ya boleh ada dan sebagainya. Yang penting dasarnya itu kuat gitu ya. Kemudian Anda ya tadi itu ruhnya kembali lagi ke state of the art. Kalau state of the art-nya kuat gitu ya, Anda sudah meneropong banyak penelitian yang Anda baca itu sudah banyak gitu ya. Kita nggak akan ragu-ragu untuk mengajukan sebuah eh, konsep gitu ya. Karena oh ini sudah Pak ini sudah membuat kayak gini loh, Pak ini sudah membuat kayak gini di jurnalnya loh. Oh ini bagus nih kalau ini saya kombinasikan kemudian saya tarik ke lokal wisdom misalnya kearifan lokal saya yang ada di Surabaya misalnya ya. Nah, itu apakah itu nanti bermanfaat? Nah, itu belum tentu gitu ya. Bisa jadi nanti bermanfaat setelah berapa tahun karena belum cocok dengan kondisi di saat ini misalkan ya. Apa yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Jerman, di Jepang misalkan atau di Amerika ketika lokal wisdom ke sini ya banyak hal mungkin sosial ekonominya beda, kemudian mungkin hal-hal misalkan tentang pertanian cuacanya beda ya dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Yang penting landasan state of the art-nya kuat, wis jalan aja. Saya kira itu, Mas Aditya. Monggo kalau ada yang nambahi. Semoga menjawab ya. Ini banyak yang tanya nih, Mbak. Iya. Ning online. Bagaimana Mas Aditya? Monggo. Ada feedback lagi kah? Satu lagi sih Pak terkait ini, Oke. banyakan kan teman-teman saya kan banyakan teknis gitu ya, entah jarang baca buku atau gimana kan, merangkai kata itu ya, ngata-ngatainnya itu bikin paragraf panjang itu kan agak Nah, sulit. Nah itu tipsnya itu ya mumpung masih banyak, baca-baca aja atau ada tips cepet biar baca dan nulis literasi, Mas. Jadi literasi aja itu. makanya kalau saya dulu nyalurkan konsep apa mengasah literasi saya ya membaca dan menulis. Nulis nggak harus yang kalau saya seperti yang saya apa namanya kalau saya mungkin sekarang baca tulisan saya yang di detik.com itu yang di Inet itu malu ya. Wah, aku kok ngene ya ngawur ya gitu ya. Tapi itu oke lah gitu ya. Orang itu selalu punya apa zamannya sendiri-sendiri ya. Waktu saya nulis dulu, waktu saya ceritakan yang SMA itu ya, terbit di Radar itu ya. Itu waktu itu bangga, wah, keren rek, iso dibaca orang gitu. Tapi mungkin ketika saya kuliah, itu wes guyu, ini tulisan opo gitu ya. Begitupun saya jangan dikira ya, kemudian melakukan garis fokus ya dulu pernah di ini ya, tulisan kayak tukang becak gitu ya, pernah digitukan loh ya. Jadi ya nggak masalah, wes jalan aja dulu. Tulis saja, syukur-syukur ada media yang bisa menjadi kalau enggak ya wes tulis aja deh Facebook kayak di mana ya harus dibaca sendiri gitu ya. Jadi komen teman itu wes gak apa-apa gitu ya. Saya kira itu untuk melatih apa namanya literasi kita ya. Jadi tidak harus langsung ke jurnal ataupun apa conference ya, proceeding ya. Bisa latih aja di apa namanya media apa kayak dulu gitu ya. Nah, syukur-syukur kayak tadi saya cari yang bisa menghasilkan uang itu.
dulu karena waktu master saya benar-benar apa ya, terbatas beasiswa ya, nulis itu tidak hanya untuk melatih apa literasi saya, tapi untuk menambah pundi-pundi uang saku gitu ya. Satu kali nulis di detik itu kan lumayan 300.000 ya zaman itu ya. Jadi kira-kira begitu Mas Andi, bisa Anda salurkan ke media-media yang non resmi, saya kira oke ya. Siap. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Itu ya Mas Aditi, ada lagi? Ya, saya Ada kira feedback sudah monggo. sangat menjawab ya Pak. Ya. Ini bisa saya lanjutkan ke Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari monggo monggo. Khairul, izin bertanya Pak, adakah saran atau masukan untuk tahap awal mencari ide atau Oh, inspirasi terkait hal yang ingin dijadikan tesis? Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat nih Pak. Ya. Oke Pak, mungkin bisa bantu dijawab. ya, seperti yang saya dijelaskan di slide tadi, ya. Jadi di slide berapa tadi ya? Kalau saya, jadi mungkin sebenarnya beda-beda ya teman-teman ya. Saya selalu membaca rujukan tren, gitu ya. Misalkan hype cycle nih, ini mau bilang. Nah ini ya. Jadi mungkin punya tiap bidang itu punya apa namanya tempat kajian sendiri-sendiri ya. Kalau ICT atau mungkin ICT yang gabung dengan beberapa, misalkan ini yang finance ya, apa namanya, eh, ya ICT dan finansial ya. Jadi ya carilah tren apa yang sedang marak diteliti hari ini. Kalau saya biasanya lihat di Gartner Hype Cycle ini ya. Oh, iki ono AI, saya wis digabung dengan governance, digital twin misalkan ya, atau mungkin juga data literasi ya, augmented reality yang digabung dengan AI misalkan ya. Oh, nah baru hal-hal yang sudah kita coba, kita tahu ya waktu kuliah misalkan atau mungkin riset kecil-kecilan itu bisa kita rangkai gitu gitu. Jadi bisa dari itu, Pak. Atau mungkin ya kalau panjenengan sering ikut apa conference meskipun hanya set in gitu ya. Nah, nanti muncul sendiri itu ide itu. Oh, yang Pak itu gitu ya. Kalau kalau dulu saya begitu ada mahasiswa S3 yang presentasi terkait idenya, itu disuruh sit in gitu ya. Sit in gitu ya, dengerin gitu. Nah, itu nanti akan muncul sendiri itu, ya. Akan muncul sendiri. Ya mungkin ya oleh ya apa kandidat dokternya diajak ngopi gitu ya, misalkan saya penasaran bagus itu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bisa melalui apa namanya kolega atau teman yang prospek tadi ya, set in di beberapa ide ya, atau juga dengan melihat apa sumber-sumber yang meriset tentang topik-topik yang lagi trending ya, yang sesuai dengan bidang kalian. Saya kira itu Mbak Umi. Ngoten nggih? Gimana gimana? Mohon maaf. Eh, Mungkin yang ini Mas Khairul, apakah ada feedback? Atau saya rasa sih sudah sangat menjawab, Pak. Ngoten nggih? Oke. Oke. Karena tidak ada feedback, bisa langsung saya lanjutkan saja, ya, Pak. Untuk Monggo. pertanyaan selanjutnya, dari Wulan. Izin bertanya, Pak, apakah ada Oke. konsultan tesis profesional? Mohon informasinya. Nah, ini ini apa namanya? Peluang ini ST Pro ini buat konsultan ini ya. Mana Mbak Yumi itu? Ada nggak ya tes profesional yang bisa konsultan ya? Nah, ya paling enak itu ya ke pembimbing, Mbak, ke pembimbing ya yang tahu apa namanya ke profesor ya ataupun ya tadi kalau saya ada biasanya ya di tempat saya itu masing-masing lab itu punya riset group ya. Saya tadi jadi ketua di riset group untuk media interaktif ya. Nah, itu pasti punya apa breakdown. Oh, nanti ini yang bagian tesis nih. Ini yang bagian implementasi, ini bagian bachelor, bagian apa sarjana gitu ya. Yo sering-sering aja kamu tanya sama ketua riset group atau mungkin di lab itu pasti punya roadmap gitu ya. Karena itu dituntut sama LPPM gitu ya. Kamu harus punya roadmap. Dan itu butuh hilirisasi ya atau breakdown step-stepnya itu. Jadi gitu. Kalau konsultasi tesis profesional kayak apa ya? Masalah topiknya apa masalah ininya apa namanya perilaku bagaimana membuat tesis. Kalau itu ya nggak harus ke tesis profesional, mungkin juga ke psikolog ya, psikiater ya.
yang mengatur rutinitas kalian. Tapi kalau masalah ide dan sebagainya, boleh Anda tanya ke dosen pembimbing atau mungkin ke ketua riset-riset grup itu, yang dia sebenarnya punya kewajiban untuk membreakdown itu menjadi project tesis ataupun apa skripsi atau TA gitu ya. Itu pasti. Ya. Saya kira itu, Mbak. Atau tadi ST Pro disuruh segera membuat ini konsultasi tesis profesional gitu ya. Nanti ditarif berapa gitu. Oke gitu Mbak Umi. Oke, Pak. Bisa dijadikan ini, Pak. Peluang, Mbak. Mungkin nanti kita bicarakan lagi di. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Siki atas jawabannya. Oke. Lanjut saja di pertanyaan Mbak Lydia Yuniarti. Aduh. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Saat ini saya sedang mengerjakan TA dan persiapan tesis. Beliau ini dalam program Pasrek. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara untuk mengorganisir dan mengelompokkan ide-ide yang berkaitan dalam tesis. Mengorganisir dan mengelompokkan ide-ide dalam tesis. Baik. Ya apa ya jawaban saya? Bagaimana cara mengorganisir dan mengelompokkan ide-ide yang berkaitan dengan tesis? Panjenengan aktivitasnya bagaimana tiap hari? Tentunya kan kalau Mbak Lydia ini mungkin berada sudah masuk lab enggak biasanya? Biasanya kalau tesis sudah masuk lab ya. Tentu setiap hari kan wis berhubungan ya apa yang dilakukan di lab itu, kemudian apa namanya? Ya tentu dengan apa namanya? Dengan senior juga sudah dekat gitu ya. Maka ya cara mengelompok itu nggak usah dikelompok lagi, ambil aja semuanya itu ya yang berkaitan. Kemudian kalau memang ya topiknya lebih spesifik lagi, ya maka ya tidak ada cara lain selain membaca referensi yang sebanyak-banyaknya saya kira. Ya, jadi yang saya katakan tadi untuk memecahkan misalkan dianjurkan daftar pustaka itu 10, maka sebaiknya kita membacanya ya 3 kali lipat lah paling enggak ya. Sehingga kita bisa memilah nanti, oh ini nih yang relate ini dengan saya ini, oh ini yang enggak ini. Ini yang agak relate ini gitu ya. Apa aja. Dan itu bisa kita dialogkan dengan diri kita gitu ya ketika kita mengkonekkan terutama ketika kita membuat state of the art ya. State of the art itu connect nggak ya gini ya apa namanya beberapa previous research itu dengan usulan kita gitu ya. Saya kira itu cara mengelompoknya nggak ada lain kecuali ya membaca sama tadi apa namanya aktif dengan orang-orang yang memang cycle-nya adalah mengelola topik punya panjenengan itu gitu ya. Saya kira itu nggih Pak Umi ya jawaban apa ngawur saya atau mungkin Oke, yang terakhir ini kenapa nih? Ya, yang terakhir Itu pertanyaan ya, yang oh tadi mau ditanggapi dulu apa Oh saya ya, salah menjawab? Jangan-jangan boleh ditanggapi. ya mungkin Mbak Lydia, apakah jawabannya dari Pak Ziki tadi sudah menjawab ya dari pertanyaan yang disampaikan? Atau mungkin ada feedback? Sebentar. Oh, sampun. Oke, terima Oke, kasih. Mungkin ini Oke. adalah pertanyaan terakhir ya, melihat dari waktu yang sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Langsung saja saya Oke, bacakan. Umi. Ini dari Saudara Fahri Aska Haidar Payumi. Permisi Pak Ziki, izin bertanya. Mengenai topik tesis, apakah lebih baik mengembangkan tesis sebelumnya yang sudah dilakukan, atau kita mengusulkan sesuatu yang baru ke dosen pembimbing yang berkaitan dengan kelancaran dan keberlangsungan topik tesisnya? Karena di jurusan saya, beberapa dosen pembimbing ada yang memberikan topik tesis ke mahasiswa yang mana itu sama dengan tesis sebelumnya, namun ditambahi beberapa permasalahan atau hal-hal lain yang ditelah. Gitu Pak Ziki, pertanyaannya. Oke, baik nih pertanyaannya yang bagus sekali ini ya. Jadi saya kira there's no originality in the world gitu ya. Secara dasarnya sebenarnya yang ada di dunia ini adalah eh, invention ya, itu penemuan dari sesuatu yang ada sebenarnya dikelompokkan gitu ya. Nah, yang pertanyaan ini mungkin berkaitan dengan yang ada sebelumnya di lingkungannya dia gitu ya. Apakah sebaiknya mengusulkan tesis yang sudah ada di lingkungannya atau tidak gitu ya. Kalau dari kacamata saya ya, kalau
panjenengan itu lekat atau kemudian masuk dalam sebuah grup riset ya, eh, sebaiknya ya sudah ada, tapi dikembangkan gitu ya. Karena tiap-tiap grup riset yang seperti yang lab ataupun sebagainya itu pasti dia punya roadmap ya. Dia mau ngapain dalam 5 tahun terakhir ke depan gitu ya. Menjadikan kelompok besarnya apa. Dan itu dipretel bagian-bagiannya. Oh, kamu mengerjakan ininya dan sebagainya. Dan itu yang didistribusikan. Tapi apa namanya bobotnya itu dipilah. Oh, ini teknis nih. Ini bagian anak S1 nih gitu ya. Oh, ini filosofis atau mungkin dia iso mengklaster data macam-macam bagian S2 gitu ya. Nah, kalau roadmap itu ada, gitu, itu akan lebih mudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing karena dia yang punya roadmap, gitu ya. Dia mau ngapain dalam 10-5 tahun ke depan, gitu ya. Jadi yang sudah ada dalam lingkup besarnya, ya, yang lingkup besarnya, tapi dalam eksekusinya itu Anda harus ada novelty, ya, harus ada kebaruan yang merupakan apa? Runtuhan atau apa namanya ya, hilirisasi dari topik itu gitu ya. Misalkan apa ya, misalkan seperti apa topik panjenengan apa misalkan ya. Seperti yang punya saya yang tadi sensor misalkan ya. Oh, tentang apa tadi mendeteksi tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat misalkan ya. Itu sebelumnya banyak itu. Banyak. Yang saya lihat itu banyak. Oh, iki anak yang pakai kamera kayak anak yang pakai kamera 360 gitu ya. Bermasang berapa kamera. Kemudian ada sensor baru nih yang cocok gitu ya. Oh, ini beda nih. Ya konsepnya sama, tapi mungkin pakai tools yang berbeda dan mungkin presisinya juga berbeda gitu ya. Nah, boleh itu. Jadi konsep lama tapi didekati dengan tools baru dan metode baru misalkan ya. Oh, yang lama itu pakai klasifikasi Oppo misalkan ya. Oppo kayak KN atau mungkin Oppo NN gitu ya. Oh, yang baru ini saya coba deh dekati dengan apa Dijkstra atau Oppo misalnya. Nah, ini ada apa? Ada sesuatu yang lebih bagus nih ya dalam analisanya misalkan ya. Nah, kamu dapat satu tok aja mungkin ya bagian kemudian nanti bisa dikembangkan. Itu boleh ya. Jadi itu kan konsep lama ya, konsep lama tapi dekati dengan tawaran baru atau metode baru. Gitu ya. Itu akan lebih dianjurkan. Itu akan apa namanya? Mempositioning apa roadmap tadi itu lebih kaya gitu ya. Oh, ini pakai ini lebih bagus, ini pakai yang fitur sebelumnya belum. Pasti itu akan tambah leluasa dan luaran-luaran dalam sebuah riset group itu akan juga tambah kaya gitu ya. Dan apa kelompok riset itu juga dianggap apa namanya ini ya apa namanya apa istilahnya ya, tidak mencela-mencela begitu ya. Dia fokus gitu ya. Fokus ke riset ini didekati dengan mereka itu jauh lebih bagus daripada kok besok hal baru lagi, hal baru lagi. Nah, itu malah dikira nggak punya roadmap ya. Besok kutu apa namanya? Kutu loncat gitu ya. Nah, malah itu nggak bagus. Kecuali memang yang sesuatu baru itu metode baru ya, yang relate dengan apa namanya dengan pengelolaan lab itu. Tapi konsekuensinya mungkin pembimbingnya itu nggak banyak tahu gitu, karena itu sesuatu baru, metode baru ya mungkin ya. Dengan itu konsekuensinya akan effort kalian lebih besar nantinya. Anda harus berdoa. Tapi kalau yang apa pohonnya atau mungkin apa bagian besarnya itu sudah memang dikelola oleh kepala lab ataupun apa pembimbing kalian ya Anda tinggal bagaimana mengembangkan itu gitu ya. Dasarnya tetap nanti ono yang nyekel gitu ya, ada yang pegang. Saya kira itu Mbak. Jadi kalau memang Anda menemukan bagian barunya dari proses lama ya itu kan lebih baik karena guidance-nya itu lebih kelihatan daripada Anda benar-benar mencopot hal baru yang mungkin di apa pembimbing kalian akan angkat tangan. Iki opo iki anyar iki. Ya coba lek sukses ayo lanjut gitu. Enggak yo terimalah penderitaanmu gitu ya. Kira-kira begitu mungkin ya. Kalau sepandangan saya yang selama ini mengelola research group di kampus. Gitu Mbak Umi. Baik Pak, barangkali dari Fahri Aska Haidar, apakah ada feedback atau ya? Ya, betul. Okay. Jadi novelty itu nggak harus yang lama. Jadi novelty ya sesuatu yang baru. Misalkan kamu dekati dengan apa gitu ya, dengan metode baru yang dikombinasi misalkan ya. Jadi kalau misalkan saya dulu
ambil topiknya Ustadz, ada Ustadz nggak di sini ya, anak informatika itu ada. Ya, tentang tawaf itu. Tawaf dia pakai Ayopo ya. Kemudian tak ambil itu, topiknya tak kasihkan ke anak bimbing saya gitu. Dia Pak dikasih lagi pakai ROV yang tadi dibacakan sama Umi ya. Itu metode tawaf, auto tawaf itu, AI untuk tawaf itu sudah dilakukan oleh beberapa banyak. Tapi dia mencoba dengan dua metode ROV sama ISTAR tadi ya. Oh, ternyata perilakunya berbeda nih. Ya, itu wes novelty gitu ya. Tapi idenya nggak novelty, wes sudah dilakukan sama teman-teman sebelumnya dengan metode lain gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Yang novelty-nya ya Anda membuat sebuah inovasi, mungkin mengkompos ya hal baru yang diperuntukkan untuk sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu oke gitu ya. Itu akan lebih bagus saya kira. Gitu Mbak Umi. Saya kira Eh, gitu. eh, Terima kasih Pak Ziki atas Oke. jawabannya. Nah, Eh, saya dapat sedikit menyimpulkan dari webinar ini, Ge, Pak Ge. Jadi yang hmm, pertama, perbedaan penelitian yang digunakan untuk tesis dan bachelor atau dan waktu S1 itu apabila kita tesis lebih didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Untuk melakukan hal ini, kita harus memperbanyak literasi dan jangan lupa untuk breakdown tahapan-tahapan sesuai dengan timeline. Kemudian, untuk menjaga motivasi dalam melakukan penelitian, sisipkan aktivitas-aktivitas lain yang dapat menjaga kestabilan kehidupan kita. Bisa dilakukan dengan tadi yang dicontohkan Pak Ziki adalah dengan menulis sesuatu yang informal, kemudian bisa dengan membaca atau menonton movie yang sekiranya dapat relate dengan apa yang kita teliti dan sebagainya. Gitu, ya, Pak. Mungkin sebelum menutup acara pada malam hari ini, apakah Pak Ziki barangkali ada closing statement yang dapat disampaikan sebagai penutupan, Pak? Oke, Mbak Umi, terima kasih antusiasnya sahabat-sahabat sekalian ini ya. Jadi saya kira diskusi kayak gini memang harus selalu didengungkan ya. Jadi boleh tidak harus formal-formal, cerita aja deh warkop atau mungkin juga forum-forum kecil ya. Saya kira em, itu akan lebih efektif ya daripada kita mikir dewe kemudian ngelamun gitu ya. Kira-kira ya opo rek, ngono stres gitu ya. Jangan lah ya, jangan. Jadi ingat bahwa apa yang kita cari itu ikhtiar ya. Sesuatunya apakah itu apa namanya kemudian sangat bermanfaat atau tidak itu ya, atau mungkin nanti digunakan atau tidak itu sudah bukan wilayah kita ya, itu wes pasrahkan aja sama Tuhan. Yang penting ada ikhtiar, pakai metode yang benar, sesuatu yang wes tidak plagiat dan sebagainya, wes itu cukup ya. Selebihnya kita pasrahkan kebermanfaatan itu atau mungkin juga apa ya, mungkin kok malah menjadi cemooh dan sebagainya, yes, nggak masalah gitu ya. Jadi saya kira itu bukan hal yang apa eh, bisa kita apa ya menjadi obstacle kita ya. Jadi tugas kita hanya melakukan metode dengan baik, dengan cara yang halal yang baik ya. Hasilnya ya udah bisa berdasarkan struktural apa namanya konsepnya sudah dijalani sedemikian rupa ya sudah gitu ya. Itu dan tentu juga memohon kemanfaatan tadi gitu ya. Itu teman. Jadi sekali lagi semangat kita untuk membuat sesuatu yang tesis terutama ya ataupun hasil riset lainnya itu untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan. Jadi itu bukan produk yang akan kita makan sendiri, tapi tadi untuk memperkaya apa namanya dunia pengetahuan kita yang itu kemanfaatannya akan mengalir. Jadi jangan Anda anggap bahwa amal jariah itu hanya berupa amal sedekah uang dan sebagainya. Itu jauh lebih jariah gitu ya. Ketika kamu disita asem gitu ya, kita nggak ada itu nekat ya, itu dihitung jariah nggak ya, jariah itu ya. Oke, saya kira itu, ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang kurang enak ataupun ada hal yang apa, ya tadi ya jawab seenaknya misalnya ya. Semoga kita bisa diskusi lagi di lain hari ya, dalam keadaan yang santai dan sebagainya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ziki Waalaikumsalam. atas closing statement-nya. Kemudian sebelum saya menutup acara pada malam hari ini,
kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Silakan untuk para peserta dan hadirin sekalian untuk menyalakan kamera masing-masing. Pada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Iya, monggo untuk open kamera semuanya. Baik, untuk sesi pertama dimulai dari slide 1 ya. Ya, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menginfokan kepada para peserta bahwa akan ada webinar keilmiahan series kedua. Dimohon untuk tidak meninggalkan grup yang telah dibentuk karena akan ada materi lanjutan yang tentunya akan sangat bermanfaat nih bagi kita semuanya. Jadi demikianlah webinar ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Ziki atas materi dan closing statement yang telah diberikan, kemudian juga kepada peserta yang telah hadir dan juga aktif untuk pada kegiatan webinar ini. Kemudian saya juga mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di webinar series berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Umi. Oke, terima kasih Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Tani. Mohon izin live ya. Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Basri. Yeah. Pak Sunanto. Saya izin end meeting ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.